Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok perbandingan sistem politik Indonesia dan Australia akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari saya sendiri, Kumala Sukma Iskandar, NPM 43, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dimasati Pramana Yusuf, NPM 19. Perkenalkan, nama saya Aksal Bagoes Avanzar Nugroho, NPM 151. Saya Dias Wirdani, NPM 54. Perkenalkan, nama saya Abdan Dwi Chandramira, NPM 167. Perkenalkan, nama saya Putra Rian Yusudin, NPM 145. Latar belakang antara Indonesia dan Australia. Keduanya menganut sistem pemerintahan yang berbeda. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial berbentuk negara kesatuan, sedangkan Australia menganut sistem pemerintahan parlementer berbentuk negara persemakmuran. Kedua hal tersebut tentunya juga menjadi dasar yang dalam jalannya sistem politik di kedua negara tersebut. Menurut Sri Somantri, pengertian sistem politik berdasarkan Sri Somantri bahwa sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antara manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik, baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Menurut Gabriel Almond menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem politik terdiri dari input system dan politik sistem output. Input itu sendiri berasal dari masyarakat yang berkepentingan. Kemudian, adanya birokrasi dalam penetapan kebijakan sampai nanti hasilnya berupa output, yaitu kembali lagi kepada masyarakat. Artikulasi kepentingan. Artikulasi kepentingan adalah cara masyarakat mengemukakan kepentingannya kepada partai politik dan lembaga pemerintah yang berwenang membuat kebijakan atau keputusan. Selanjutnya, agregasi kepentingan. Agregasi kepentingan adalah upaya masyarakat untuk merumuskan kepentingannya dengan merubah tuntutan untuk perbaikan kesejahteraan hidupnya dalam bentuk pilihan-pilihan alternatif yang pada dasarnya merupakan rumusan kebijakan di mana kepentingan atau tuntutan yang telah diartikulasikan mendapatkan kompromi dalam kurung dengan pihak lain yang berkonflik. Sosialisasi politik. Yang dimaksud dengan sosialisasi politik adalah proses di mana sikap-sikap politik dan pola tingkah laku politik masyarakat diperoleh dan dibentuk dan juga merupakan sarana bagi generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik bagi generasi berikutnya. Rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah proses seleksi anggota masyarakat yang berbakat dan berkemampuan untuk menempati posisi politik maupun jabatan pada pemerintahan. Yang dimaksud dengan budaya politik adalah suatu pandangan masyarakat terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya. Sistem politik di Indonesia. Awal terjadinya sistem politik dapat dilihat dari lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi yang termasuk dari sosialisasi politik. Yang dapat diambil contoh adalah lingkungan sosial yang menyebabkan buruh berdemo. Para demo buruh mengenai kenaikan upah dikarenakan lingkungan sosial seperti harga-harga yang naik. Lalu karena lingkungan sosial dan ekonomi tersebut terbentuklah kelompok kepentingan, yakni para buruh yang melakukan demonstrasi. Kemudian tujuan dari kelompok kepentingan tersebut akan dipertimbangkan oleh badan legislatif dan eksekutif yang ada di Indonesia. Badan legislatif yang tugasnya membuat kebijakan menurut yang Almond kemukakan akan membuat kebijakan mengenai permasalahan demonstrasi yang dilakukan buruh tersebut. Dilihat dari banyaknya jumlah partai yang ada di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut sistem multipartai atau banyak partai, yang berarti terdiri atas lebih dari 2 partai yang dominan, yang berarti terdiri dari banyak partai. Di antaranya adalah PDI Perjuangan dan Partai Golongan Karya atau Golkar. Partai-partai tersebut yang bekerja di Dewan juga termasuk ke dalam kelompok kepentingan. Kemudian untuk badan yudikatif di Indonesia,
Yang termasuk badan yudikatif adalah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusional. Tugas dari badan yudikatif adalah mengawasi jalannya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh badan legislatif dan badan eksekutif. Segala sesuatu yang dilakukan oleh kelompok kepentingan yang melewati sistem politik, dari proses kebijakan yang dilakukan oleh badan eksekutif dan yang lainnya, akan menghasilkan sesuatu yang nantinya akan berfungsi bagi kelompok kepentingan itu sendiri. Hasil demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh nantinya juga akan kembali ke para buruh itu sendiri. Sistem politik di Australia. Mengenai proses rekrutmen politiknya, Australia merupakan negara yang melaksanakan pemilihan umum dalam jangka waktu 3 tahun sekali. Berbeda dengan Indonesia, yakni 5 tahun sekali, di mana masa suatu parlemen berkisar 2,5 tahun. Dan pada praktiknya, pemilihan umum diadakan ketika Gubernur Jenderal menyetujui permintaan dari Perdana Menteri yang memilih tanggal pemilihan umum. Lembaga-lembaga yang bertugas di dalam badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif juga berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Badan eksekutif di Australia diduduki oleh parlemen. Parlemen itu sendiri juga diduduki oleh majelis tinggi, yaitu Senate, yang wewenangnya terbatas. Senate juga terkadang disebut dengan House of Review. Sama halnya yang terjadi di Indonesia, antara partai-partai politik yang memiliki suatu tujuan, pastinya dalam menjalankan tugas harus menjalankan komunikasi yang baik dengan lembaga-lembaganya, sehingga tujuan dari kelompok-kelompok kepentingan tersebut dapat tercapai. Kemudian analisis perbandingan sistem politik Indonesia dan Australia. Dari yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai sistem politik yang berjalan di Indonesia dan juga di Australia, sebenarnya yang menjadi perbedaan hanya terletak di siapa yang menduduki badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mengenai yang menjadi input antara kedua negara, juga sama-sama memiliki kelompok kepentingan, bisa dari kelompok anomi, kelompok non-asosional, dan kelompok institusional maupun kelompok asosiasional. Analisis perbandingan sistem politik Indonesia dan Australia. Dan untuk sistem politik juga antara kedua negara sama, karena berjalannya sistem politik ini berdasarkan sistem politik yang dikemukakan oleh Gabriel Almond. Kemudian yang terakhir untuk output atau hasil akan bergantung kepada berjalannya sistem politik itu sendiri, baik atau buruknya. Kesimpulan yang dapat diambil dari perbandingan sistem politik antara Indonesia dan Australia adalah mengenai jalannya sistem politik sama saja, karena yang dilakukan adalah membandingkan sistem politik yang dikemukakan oleh Gabriel Almond. Kemudian juga, bagaimana suatu negara sukses dalam menjalankan sistem politiknya adalah menurut saya dengan bagaimana cara mereka menampung berbagai aspirasi dari masyarakatnya, sehingga tujuan yang dikemukakan oleh kelompok-kelompok kepentingan dapat tercapai.